Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan ini dalam rangka untuk menghadiri pembahasan saya pada modul 1.4 budaya positif. Jadi Bapak dan Ibu, pada pembahasan modul 1.4 ini mengenai budaya positif, itu kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Nah, budaya positif adalah diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi ini memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ini pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tahu dulu apa itu budaya positif. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Itu seorang petani dalam hakikat kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya dapat menuntun tumbuhnya padi. Menuntun berarti dia dapat menuntun dipelihara ini padi, dipelihara, dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan dengan budaya positif. Artinya kita di sini diibaratkan menuntun tumbuhnya padi. Nah, kalau kita di sekolah kita harus menuntun peserta didik kita, dia harus akan menjadi bagaimana ke depannya nanti. Jadi kita tuntun. Nah, itu yang dikatakan sebagai budaya positif Bapak dan Ibu. Nah, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya positif. Artinya di sini akan timbul lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya, setelah kita tahu bersama bahwa budaya positif yang bagaimana, nah akan timbul pada pertanyaan diri kita masing-masing sebagai pendidik, yaitu bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini. Artinya di sekolah kita, bagaimana menciptakan suasana positif? Tentunya kita harus menonton dan selalu mendidik dengan peserta didik ke arah yang lebih baik. Nah, ini Bapak dan Ibu, di budaya positif itu ada 6 bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini makna disiplin Bapak dan Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, yang terlintas di pikiran kita sebagai pendidik? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda dengan belajar tentang disiplin positif. Tidak harus memberi
hukuman justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi Bapak dan Ibu, disiplin positif atau makna dari disiplin ini, disiplin jangan kita kaitkan dengan hukuman. Seperti contoh, kita memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik. Nah, kalau engkau tidak kerjakan pekerjaan rumah, nanti saya akan ibu guru pukul atau pak guru pukul. Nah, itu pengaitan antara disiplin dengan hukuman. Jangan kita seperti itu. Dari makna disiplin itu, kaitan dari disiplin itu jangan kita kaitkan dengan hukuman. Nantinya anak setelah kita disiplinkan berkaitan dengan hukuman itu, mereka akan jenuh Bapak dan Ibu. Mereka akan jenuh, tidak akan masuk sekolah, tidak akan lagi mengerjakan tugas. Karena di sini sering-sering kita itu bukan guru-guru di sini. Pastinya, kalau tidak kerjakan ini tugas pasti tak hukum. Nah, itu biasanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi tidak ada di sekolah kita. Nah, ini yang merupakan disiplin kalau kita kaitkan dengan hukum. Itu jadi kita harus keluarkan Bapak dan Ibu. Jangan sering-sering kita mendisiplinkan peserta didik kemudian hukum. Nah, itu akan membuat jenuh dari peserta didik kita nanti. Nah, sekarang menurut standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah yang pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai. Jadi ini Bapak dan Ibu, makna dari disiplin. Kemudian yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Ini menurut Dion Gosen, pakar ahli, dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Artinya yang memotivasi dirinya itu dalam perilakunya itu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi. Ada siswa kita yang rajin tiap hari ke sekolah. Ini ada 3 faktor yang mendukung mereka Bapak dan Ibu untuk mendapatkan imbalan supaya untuk membela guru lihat, oh, saya ini rajin amat. Itu yang merupakan 3 faktor dari 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Itu 3 faktor Bapak dan Ibu sehingga mereka termotivasi. Lanjut ke keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama, tentang nilai-nilai kebajikan bahwa menangkan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan kelas ini merupakan salah satu faktor yang bisa memotivasi. Jadi keyakinan kelas. Jadi saya tambahkan contohnya Bapak dan Ibu, di saat kita pada pembelajaran di kelas, kita tanya dulu kepada peserta didik. Nah, sekarang guru kasih tugas sama adik-adik. Jadi hari apa kita akan kumpul ini tugas? Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Kita tunggu mereka bersuara, kita tunggu mereka sepakat. Dari keyakinan kelas itu maka timbullah satu budaya positif bagi kita sebagai peserta didik.
Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama itu bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Lanjut pada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita itu. Yang pertama, ini saya akan perlihatkan video Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat video tampilannya, bagaimana posisi kontrol dan mana posisi kontrol yang harus kita gunakan di sekolah. Jadi ini Bapak dan Ibu videonya. Restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi menghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang
sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masa-masa keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masa-masa keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, tadi sudah kita saksikan 5 posisi kontrol guru, yaitu kejadiannya dicontohkan dari si Naren. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mana posisi kontrol yang bagus yang kita lakukan di sekolah? Ada posisi kontrol sebagai hukuman, sebagai teman, sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah. Jadi Bapak dan Ibu, posisi kontrol di sini mana yang harus kita lakukan? Yang bagus, yang baik. Nah, tentunya posisi kontrol yang baik yang berarti yang posisi kontrol yang terakhir sebagai manajerial. Jadi di situ sudah terisi mengenai keyakinan kelas. Kita tanya dengan lemah lembut. Makanya timbal balik dari setiap siswa ketika kita melakukan posisi manajerial itu akan baik pula. Kalau di posisi penghukum, mereka akan menjadi pendendam. Inna Allah ma'iyong. Jadi Bapak dan Ibu, itulah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, masuk kepada segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi Bapak dan Ibu? Kita akan saksikan juga video dari segitiga restitusi ini, bagaimana kita melakukan segitiga restitusi dan tindakan-tindakan yang pada akhirnya bisa menampakkan kebaikan dari siswa kita yang bermasalah, terutama yang sering-sering berkelahi, kemudian yang tidak masuk di sekolah. Nah, ini contoh dari kejadian segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blasey. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga
sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Silakan. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi Bapak dan Ibu, itu tampilan video mengenai 3 restitusi. Dari ketiga restitusi itu terdiri dari langkah-langkahnya ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dari segi 3 restitusi itu yang kita harus lakukan pada saat peserta didik mengalami permasalahan di sekolah nanti. Nah, mungkin hanya ini saja dari pembahasan modul saya 1.4 mengenai budaya positif. Semoga apa saja yang saya berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, dan insya Allah bisa kita kembangkan atau kita terapkan di sekolah kita ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekad kuatkan hati.